Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 10, kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kalian mempelajari tentang nilai mutlak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ketidaksamaan linear satu variabel mutlak. Yang kemarin nilai mutlak sama persamaan linearnya ya. Sekarang ketidaksamaan linearnya. Oke, saya jelaskan dulu. Persamaan linear persamaan ketidaksamaan gitu. Saya singkat aja. Ketidaksamaan linear satu variabel mutlak. Nah, ketidaksamaan itu adalah sama kayak persamaan ya, cuma tandanya bukan sama dengan, tapi tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Seperti ini. Ya, inilah ketidaksamaan linear satu variabel. Dan nanti kita akan gabung dengan mutlak. Ya. Sebenarnya ketidaksamaan tuh di SMP ada yang diajarin, ada yang enggak. Jadi enggak semua itu sudah diajari di SMP ketidaksamaan. Cara mengerjakannya sebenarnya hampir sama kayak persamaan. Tinggal pindah-pindah ruas saja, kayak aljabar ya, aljabar biasa itu. Cuma nanti ada beberapa syarat sedikit aja. Ya. Contoh. Ini yang belum ada mutlaknya ya. Carilah HPX atau biasanya kalau ketidaksamaan itu interval. Interval X dari ketidaksamaan berikut. Yang pertama, misalkan 3x min 2 lebih dari 7. Oke, langsung saya bahas. Menjawabnya ini bagaimana? Tinggal pindah-pindah aja kayak persamaan. 3x lebih dari min 2 ke sana jadi plus 2. 3x lebih dari 7 tambah 2 9. X lebih dari 9 dibagi 3, maka X lebih dari 3. Selesai. Sama kayak persamaan sebelumnya ya. Contoh yang lain, misalkan 2x plus 5 kurang dari sama dengan X min 4x min 7 min 7 plus 9 gitu aja. Oke, caranya sama kayak tadi, pindah-pindah ruas. Yang ada x nya saya kumpulkan di kiri, yang gak ada x nya saya kumpulkan di kanan. Jadi 2x 4x ke kiri jadi min 4x, 9 gak ada x nya tetap di kanan, 5 gak ada x nya pindah ke kanan. 2 kurangi 4 itu 2 min 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, bedanya sama persamaan itu di bagian ini. Kalau persamaan kan bilangan ini perkalian pindah jadi pembagian, entah itu positif entah itu negatif, kan nggak berpengaruh apa-apa ya, tandanya tetap sama dengan. Tapi kalau ketidaksamaan, kalau yang pindah dari perkalian jadi pembagian itu bilangan negatif, kan min 2 kan perkalian, pindah ke sana kan jadi pembagian, dan bilangannya kan negatif. Kalau perkalian jadi pembagian, tandanya tetap loh ya. Kalau positif tetap positif, kalau negatif tetap negatif. Nah, kalau yang pindah itu negatif, tandanya akan berubah. Yang awalnya kurang dari, arahnya ke sana itu jadi ke sana, jadi lebih dari. Jadi ini tandanya berubah. Perubahan tanda ini karena dibagi bilangan negatif. Nah, tuh. Jadi X jawaban akhirnya lebih dari sama dengan 4 bagi min 2 min 2. Itu bedanya ya, sama persamaan. Kalau persamaan kan misalkan ya 2x sama dengan 4 sama min 2x sama dengan 4. Maka x nya sama dengan yang ini 4 bagi 2, x sama dengan 2. Yang ini x sama dengan 4 bagi min 2 sama dengan min 2.
tandanya kan tetap sama dengan, nggak ada pengaruh apa-apa. Entah itu dibagi positif, entah itu dibagi negatif. Kalau ketidaksamaan, kalau yang pindah jadi pembagian itu bilangan negatif alias dibagi bilangan negatif, tandanya harus berubah. Itu, ya. Dan juga kalau kamu persamaan yang sama dengan ya, x-nya itu di sebelah kanan itu gak masalah. Tapi kalau ketidaksamaan, usahakan x-nya, yang ada x-nya pokoknya itu di sebelah kiri. Karena ada dua ruas ya, kiri kanan. Usahakan yang ada x-nya itu di kiri. Ya. Kalau yang nggak ada x-nya di kanan. Oke. Oke, ini perkenalan tentang ketidaksamaan. Inilah ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kalau ada mutlaknya bagaimana? Bisa hapus. Sekarang kita akan masuk materi inti, yaitu ketidaksamaan linear satu variabel mutlak. Mutlak itu ketidaksamaan itu ada dua jenis ya, yaitu kurang dari sama lebih dari. Entah itu kurang darinya ada sama dengannya atau enggak, lebih darinya ada sama dengannya atau enggak. Pokoknya cuma ada dua jenis. Kalau enggak kurang dari ya lebih dari. Jadi nanti konsepnya nanti dibagi dua, saat dia kurang dari sama saat dia lebih dari. Oke. Yang pertama, kalau kasusnya itu kurang dari, jadi seperti ini. Mutlak AX plus B kurang dari C. Kurang darinya itu entah itu ada sama dengannya, entah itu nggak ada, konsepnya sama. Ya. AX plus B kurang dari C. Maka penyelesaiannya nanti ada dua cara sebenarnya. Jadi saya pakai satu cara aja yang paling mudah kalian pahami. Maka penyelesaiannya itu jadinya yang di dalam mutlak kamu ambil. Apa yang di dalam mutlak itu? AX plus B. Maka nanti AX plus B terletak di antara. Nah, ini bacanya di antara. AX plus B kamu ambil, nanti di antara, ini kan C. Maka nanti di antara min C dan C. Terus kamu olah gimana caranya nanti? Yang tengah menyisakan X, otomatis yang kanan kiri juga berubah. Jadi yang tengah ini kita operasikan, ditambah, dikurangi, dibagi, dikali atau diapakan, pokoknya menyisakan hanya X. Otomatis yang kirinya juga sama kanannya mengikuti nanti. Nah, ini jawabannya. X di antara bla 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 dan bla bla bla. Ini cara yang paling mudah dipahami, cara cepat pasti. Oke, saya kasih contoh. Sampel. Carilah HPX dari, kelihatan enggak? Kelihatan. HPX dari yang pertama, mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 5. Ini langsung saya bahas aja satu-satu ya, efisien. Kamu lihat yang di dalam mutlak. Yang di dalam mutlak ini adalah X plus 3. Jadi nanti X plus 3 di antara, ada sama dengannya ya, soalnya ini ada sama dengannya. Ini kan 5. Jadi di antara min 5 sama 5. Terus yang tengah ini supaya menyisakan X, berarti kan kita harus menghilangkan 3 ini. Supaya plus 3 ini hilang, kita kurangi dengan 3. Jadi kalau yang tengah dikurangi 3, dikurangi suatu bilangan, yang kiri kanan juga dikurangi bilangan yang sama. Jadi kalau yang tengah dikurangi 3, yang kiri juga dikurangi 3, yang tengah sudah dikurangi 3, 3-nya hilang. Yang kanan juga dikurangi 3. Jadi tadi kita mengurangi 3 supaya 3-nya ini hilang kan, hanya menyisakan X. Otomatis yang kiri kanan juga harus dikurangi 3. Jadi adil, seiras serama. Min 5 min 3 itu min 8. Ini X, 5 kurangi 3, 2. Selesai. Ini HPX nya, himpunan penyelesaiannya. Terus soal nomor 2. Misalkan mutlak 3X kurang dari 12. Oke. Yang di dalam mutlak kalian ambil, yang di dalam mutlak adalah 3X. Maka 3X di antara, ini kan 12, berarti min 12 sama 12.
supaya 3 ini hilang, ini beda kayak ini tadi ya. Ini kan plus 3. Ini kan 3-nya kan perkalian dengan X. Supaya 3-nya ini hilang, kamu bagi dengan 3. Nah, semuanya dibagi 3 otomatis. Kalau yang tengah dibagi 3, kiri kanan juga dibagi 3. Min 12 bagi 3, min 4, 3x bagi 3, 3-nya hilang jadi sisa X saja. 12 bagi 3, 4. Selesai. Oke. Paham ya? Oke, yang contoh ketiga. Misalkan saya punya mutlak 2x min 5 kurang dari 3. Kamu ambil yang di dalam mutlak apa? 2x min 5 di antara min 3 sama 3. Nah, ini ada dua bilangan yang di tengah, 2 sama min 5. Kalau 2 itu perkalian, min 5 itu pengurangan. Pertama kita ilangin yang min 5 dulu. Supaya min 5 hilang, itu akan kita tambah dengan 5. Min 5 tambah 5 kan nanti habis. Ya kan? Min 5 tambah 5 kan 0. Nah, supaya min 5 yang di tengah itu hilang, kita tambah dengan 5. Otomatis yang kiri juga ditambah 5. Yang tengah min 5-nya sudah habis. Yang kanan juga ditambah 5. Min 3 tambah 5, 2. Ini 2x tetap. 3 tambah 5, 8. Nah, ini masih ada 2-nya. Kan harus X saja yang di tengah. Nah, ini akan kita bagi dengan 2. Supaya 2 yang di tengah ini hilang. Semua otomatis dibagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. Ini 2 bagi 2 habis, menyisakan X. 8 bagi 2, 4. Selesai. X di antara 1 dan 4. Seperti itu. Oke, saya lihat. Cukup apa enggak? Oh, cukup. Nah, sekarang kasus terakhir. Nanti modelnya banyak sebenarnya. Cuma saya memburu waktu. Yang nomor 4. Mutlak 4x plus 2 kurang dari min 7. Ini jawabnya gimana? Kurang dari negatif. Kalau tadi kan kurang dari bilangan positif ya. Ini kurang dari negatif. Nah, mutlak kan kemarin definisinya adalah bilangan yang pasti positif, selalu positif. Bilangan kalau mutlak pasti positif ya. Nah, apakah mungkin bilangan positif itu kurang dari negatif? Kan tidak mungkin. Jadi jawabannya langsung himpunan kosong. Karena tidak mungkin bilangan negatif itu kurang dari bilangan positif itu nggak mungkin kurang dari negatif. Paham ya? Oke. Saya kasih contoh lagi apa enggak? Saya kasih contoh lagi satu aja. Ini contoh nomor 5. Mutlak 4 min 3x kurang dari sama dengan 5. Oke. Ini kurang dari positif ya, berarti bisa dikerjakan. Ya nggak bisa dikerjakan kalau kurang dari negatif. Jawabannya langsung himpunan kosong. Oke, caranya sama kayak tadi. Kita ambil yang di dalam mutlak 4 min 3x di antara min 5 sama 5. Oke. Terus selanjutnya adalah kita ngilangin 4-nya ini dulu. Supaya positif 4 ini hilang, kita kurangi dengan 4 semua. Otomatis yang kiri kurangi 4. Ini tetap min 3x. 4-nya sudah hilang ya. 5 juga dikurangi 4. Jadi semuanya kurangi 4 supaya 4-nya ini hilang. Min 5 min 4 min 9 min 3x. 5 kurangi 4 1. Nah, supaya min 3 ini hilang, semuanya saya bagi dengan min 3. Nah, hati-hati, kalau ketidaksamaan dibagi bilangan negatif, tandanya berubah. Min 9 bagi min 3 itu 3, tandanya berubah. Min 3 bagi min 3 habis, yang ini tandanya juga berubah. 1 bagi min 3 gak bisa, ya 1 per min 3. Apakah ini sudah selesai? Belum, ini kamu balik. Karena di antara itu tandanya harus ke sana semua. Nah, ini kan ke sana semua. Kamu balik gini aja. Paham, dibalik gini. Jadinya X di antara
tandanya saya balik, min sepertiga jadi ke sana, 3-nya jadi ke sana. Nah, ini selesai. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang lebih dari, saya hapus. Sekarang kalau kasusnya itu kasus lebih dari. Lebih dari itu bisa nggak ada sama dengannya, bisa ada sama dengannya. Kalau ada mutlak AX plus B lebih dari C, ini penyelesaian. Maka penyelesaiannya agak beda dari yang kurang dari tadi. Jadi soal ini sebenarnya gampang ya, kebersamaan mutlak. Cuma harus hati-hati dengan tanda kurang dari lebih dari itu aja. Penyelesaiannya nanti adalah yang di dalam mutlak kamu ambil AX plus B kurang dari negatif C atau AX plus B yang di dalam mutlak lebih dari C. Jawabannya panjang seperti ini. Jadi kalau kasusnya lebih dari, nanti penyelesaiannya yang di dalam mutlak kamu ambil yang di dalam mutlak kurang dari negatifnya ini, atau yang di dalam mutlak lebih dari C, positifnya ini. Oke, saya kasih contoh. Lanjut. Contoh. Carilah HPX himpunan jenis X dari yang pertama mutlak X min 2 lebih dari 4. Ya, langsung saya jawab. Yang di dalam mutlak kamu ambil, nah ini kan tandanya lebih dari ya. Berarti nanti yang di dalam mutlak X min 2 kurang dari negatifnya ini, atau yang di dalam mutlak lebih dari positifnya ini. Nah, terus kita selesaikan satu-satu sampai nanti menyisakan X kurang dari apa atau X lebih dari apa. Jadi kita akan menyisakan x-nya di sini. X kurang dari apa, X lebih dari apa. Otomatis supaya ini hanya menyisakan X saja, min 2-nya pindah ke sana. Jadi penjumlahan min 2 ke sana jadi plus 2. X kurang dari min 2. Nah, sekarang kita kerjakan yang kanan. Min 2 pindah ke sana juga jadi plus 2. X lebih dari 4 tambah 2, 6. Jadi jawabannya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 6. Seperti itu. Contoh kedua, mutlak 6x lebih dari sama dengan 3. Oke, yang di dalam mutlak kamu ambil 6x kurang dari sama dengan negatifnya ini, atau 6x lebih dari positifnya ini. X kurang dari, ini kita selesaikan dulu, 6 perkalian pindah jadi pembagian, alias X kurang dari, tak bagi 3 semua, min 1, ini bagi 3, 2. Yang ini juga gitu. Atau X lebih dari 3 per 6 pindah jadi pembagian, X lebih dari, saya bagi 3 semua, 1 per 2. Nah, ini jawabannya. So, ya, contoh lagi, mutlak 2x min 1 lebih dari 5. Oke, yang di dalam mutlak kamu ambil 2x min 1 kurang dari negatifnya ini, atau 2x min 1 lebih dari positifnya, atau itu bisa ditulis kayak centang gini di logika matematika, di simbol matematika, atau itu centang ini. 2x min 1 saya pindah ke sana dulu jadi plus 2x kurang dari min 5 tambah 1 min 4, x kurang dari min 4 bagi 2 min 2.
Yang ini ya. Sekarang yang kanannya sama. 2x lebih dari min 1 ke kanan jadi plus. 2x lebih dari 5 tambah 1 6. X lebih dari 6 dibagi 2. 2 kesana kan jadi pembagian ya. 6 bagi 2 3. Jadi jawabannya x kurang dari 2 atau x lebih dari 3. Terus yang kasus nomor 4. Mutlak 3x plus 1 lebih dari min 7. Nah, bilangan mutlak lebih dari negatif. Tadi kan mutlak kan definisinya bilangan yang selalu positif. Bilangan positif apakah lebih dari negatif? Ya iya. Bilangan positif itu pasti lebih dari negatif, apapun itu. Berarti jawabannya gimana kalau kayak gini? Maka jawabannya adalah dalam kurung kura apa gini? X elemen n. Artinya adalah semua bilangan real memenuhi. Semua bilangan memenuhi. Kebalikannya himpunan kosong. Kalau himpunan kosong kan nggak ada yang memenuhi. Kalau X elemen R semua X-nya memenuhi apapun itu. Atau bisa juga jawabannya gini. Min tak hingga, koma tak hingga, terserah kamu. Tapi yang sering ya yang ini sama aja. Jadi semua bilangan memenuhi. Itulah persamaan mutlak untuk kasus lebih dari. Ya. Nah sekarang kasus yang ketiga. Loh, ada kasus ketiga Pak? Ada. Saya hapus ya. Monggo kalian catat. Saya hapus kalau sudah. Kasus yang ketiga itu kalau kasusnya itu nanti dua-duanya memiliki mutlak kanan kiri. Nah kalau kayak gini itu nggak bisa pakai cara yang tadi itu, yang kasus kurang dari sama lebih dari. Kalau ada mutlak di kanan kirinya, entah itu dia kurang dari, entah itu lebih dari, itu nanti cara ngejakannya sama. Kita nanti pakai konsep. Ini agak panjang cara ngejakannya, ya. Yang konsep pertama ini konsepnya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah habis sebetulnya saya. Yang pertama, kuadratkan kedua sisi. Kuadratkan kedua sisi. Terus pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Terus ketiga, gunakan konsep aljabar A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Terus langkah keempat saya tulis di sini. Yang keempat adalah setelah kamu jabarkan atau ini istilahnya difaktorkan ya. Cari tiap nilai X. Jadi nilai X masing-masing. Terus yang langkah terakhir, buat garis bilangan. Nah ini yang kasus agak susah. Buat garis bilangan jika terdapat dua nilai X. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini agak susah. Saya kasih contoh. Carilah HPX dari yang pertama, mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan mutlak X plus 7. Mutlak X min 7. Mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan mutlak X min 7. Langkah pertama adalah kita kuadratkan kedua sisinya. Tujuannya dikuadratkan kedua sisi itu untuk menghilangkan mutlak. Sekali lagi, supaya mutlak itu hilang, kita kuadratkan kedua sisinya. Kita kuadratkan, otomatis nanti jadi X plus 3 kuadrat
kurang dari sama dengan X min 7 kuadrat. Mutlaknya hilang, jadi tanda kurung biasa. Terus yang kanan dipindah ke kiri, pindahkan ruas kanan ke kiri. Jadinya X plus 3 kuadrat dikurangi X min 7 kuadrat. Kalau positif pindah ruaskan jadi negatif. Nah yang kanan nggak ada apa-apa, hanya menyisakan bilangan 0. Kalau nggak ada apa-apa itu kan berarti 0. Nah gunakan konsep ini. Kalau kamu punya A kuadrat kurangi B kuadrat jadi A plus B kali A min B. Ini kuadrat kurangi itu kuadrat jadi ini plus itu, ini min itu. Ini kan bentuk kayak itu kan, kayak ini kan. Ini kuadrat kurangi itu kuadrat berarti nanti jadi ini plus itu sama ini min itu. Oke. Wow, panjang. Terus X tambah X adalah X tambah X itu 2X. 3 kurangi 7 itu adalah min 4. Yang ini sekarang. Nah ini hati-hati. Kalau ada min di luar kurung, minnya masukkan. Min kali X nanti jadi min X. Min kali min 7 nanti jadi plus 7. Ya, hati-hati. Kalau penjumlahan kan gak berpengaruh. Kalau negatif nanti berpengaruh, jadi harus masukkan dulu. X kurangi X habis. 3 tambah 7, 10. Kurang dari 0. 10 ini pindah ke sana jadi pembagian aja nggak apa-apa. 10 sendirian ini ya. Jadi 0 bagi 10. 0 bagi apapun adalah 0. Kecuali 0 ya. 0 dibagi apapun itu 0. Kecuali 0. Tinggal kita pindah-pindah. 2X kurang dari sama dengan min 4 ke sana jadi 4. X kurang dari sama dengan 4 bagi 2. X kurang dari sama dengan 2. Seperti ini. Ya. Nah ini nggak ada langkah yang ini kan, karena cuma ada satu nilai. Paham? Ini contoh ke-1. Contoh kedua. Ini kalian catat. Contoh kedua. Contoh kedua itu sama, carilah HPX dari mutlak 2X plus 3 lebih dari mutlak X min 1. Langkah pertama adalah kuadratkan kedua sisinya. Jadi kurung biasa 2x plus 3 kuadrat lebih dari X min 1 kuadrat. Pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Min X min 1 kuadrat lebih dari 0 plus pindah ke kiri jadi min. Ya. Terus yang kanan nggak ada apa-apanya, menyisakan. Terus pakai sifat itu nanti jadinya di sini aja itu. Ini kuadrat kurangi itu kuadrat jadi ini plus itu sama ini min itu. Kita selesaikan. 2x tambah x itu 3x. 3 kurangi 1 itu 2. Nah yang ini hati-hati, minnya masukkan dulu. Min kali x itu min x, min kali min plus 1. 2x kurangi x itu x. 3 tambah 1 itu adalah 4. Lebih dari 0. Nah ini ada dua nilai x ya. Nanti kita pakai langkah lanjutannya, yaitu cari nilai x masing-masing. Kita cari nilai x ini masing-masing, yaitu 3x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Pindahkan ke kanan, 3x sama dengan 2 ke kanan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Ya. Yang ini juga sama, x sama dengan 4 ke kanan jadi min 4. Terus buat garis bilangan. Kalau sudah ketemu masing-masing nilai x-nya, buat garis bilangan. Nah, kalau ketidaksamaannya ini nggak ada sama dengannya, dia bolong. Kalau ada sama dengannya nanti kamu asal gini. Kalau ada sama dengannya loh ya. Jadi karena nggak ada sama dengannya, itu bolong kayak gini.
Terus ini kamu isi bilangan, bilangannya itu urut ya, mulai yang dari kecil sampai besar. Kan ada dua, min 4 sama min 2/3. Yang kecil itu adalah min 4, ya kan? Terus yang lebih besar itu min 2/3. Jadi yang kecil dulu, baru yang besar. Terus ini tandanya nanti adalah plus, min, plus. Jadi ini untuk menentukan nanti daerah mana pertidaksamanya. Ini kan tadi pertidaksamanya adalah lebih dari 0 kan? Lebih dari 0 itu kan artinya positif. Bilangan lebih dari 0 kan bilangan positif. Jadi yang di hasil nanti yang positif. Jadi jawabannya itu kirinya min 4, daerah kirinya min 4 itu X kurang dari min 4, atau kanannya min 2/3, X lebih dari min 2/3. Wow, memang cukup susah ini materinya. Belum nanti yang kasus kayak gini tapi yang kanan gak ada mutlaknya. Nah itu nanti ada syaratnya. Itu nanti akan saya bahas di next video. Oke anak, sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya hari ini ya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pelajari baik-baik. Tugas kalau ada tugas kerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.